Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita berjumpa lagi dengan Ibu pelajaran tema kembali. Tapi tema 1 kita akan lanjutkan pembelajaran kita kemarin. Kalau kemarin kita sudah sama-sama belajar tentang keberagaman suku. Kita juga sudah banyak melihat bahwa di Indonesia ini bukan hanya keberagaman suku, tapi ada alat musik, ada juga pakaian, senjata, dan lain sebagainya. Nah, pagi hari ini kita akan melihat di sekeliling kita terlebih dahulu. Ternyata di sekeliling kita ada banyak orang-orang yang memiliki pekerjaan yang berbeda. Ini namanya keberagaman daripada ekonomi, keberagaman sosial. Di tengah-tengah sekeliling kita atau tetangga-tetangga kita, ada yang bekerja sebagai guru, ada yang bekerja sebagai dokter, ada yang pedagang, mungkin ada juga yang petani, dan lain sebagainya. Kalau kamu perhatikan di pembelajaran yang ketiga, pada buku tema cetak halaman 18, di situ kamu melihat bahwa keberagaman daripada ekonomi atau keberagaman sosial ekonomi ini dibedakan menjadi 2. Mana masyarakat di pedesaan itu masih sering kali mereka melakukan hal yang baik, mana mereka masih bekerja bersama-sama atau bergotong royong. Beda dengan masyarakat yang ada di kota. Masyarakat di kota jarang sekali mereka hidup bergotong royong. Kalau kamu perhatikan, khususnya kalian yang tinggal di lingkungan perumahan, ya, jarang melakukan hal-hal tersebut. Pulang kerja, buka pintu rumah, tutup lagi. Sepertinya mereka hidup masing-masing, hidup seperti sendiri, individualis. Nah, di dalam keberagaman tersebut, khususnya keberagaman ekonomi, kalau kamu perhatikan di dalam buku cetakmu di situ, buku paket, salah satu contohnya yaitu penduduk di Sumatera Barat, mana dilihat mata pencahariannya berbeda. Mana yang tinggal di daerah dataran tinggi atau di pegunungan, mereka punya mata pencaharian atau bekerja yaitu sebagai pedagang dan juga berkebun. Kenapa di daerah dataran tinggi mereka cocok untuk berkebun dan berdagang? Karena di dataran tinggi sangat cocok sekali dijadikan sebagai lokasi perkebunan dan tempat rekreasi. Nah, namanya perkebunan, kalau kita perhatikan di Jawa Barat ini ada dataran tinggi, itu di Bogor. Mereka bisa tanam teh. Nah, di pegunungan itu bisa juga ditanami dengan kopi. Nah, sebagai tempat apa? Tempat rekreasi. Makanya di situ orang banyak berdagang. Berbeda pula dengan orang-orang yang tinggal di daerah dataran rendah. Penduduk yang tinggal di daerah dataran rendah, mereka bermata pencaharian sebagai petani dan juga sebagai pegawai. Nah, kalau sebagai petani, maka mereka melakukan pertanian di sawah, menanam padi. Sebagai pegawai, bisa mereka menjadi karyawan di perusahaan. Maka kalau kamu perhatikan di sekeliling kita, di mana kita tinggal, yaitu di dataran rendah. Di Karawang ini ada yang namanya kawasan industri. Maka di antara kalian papanya ada yang kerja di
PT Pindo Deli, ada juga yang di Honda, ada di pabrik ABC, di Garmen dan lain sebagainya. Nah, itu karena kenapa kita tinggal di dataran rendah. Nah, beda pula orang-orang yang tinggal di daerah pesisir pantai. Kalau di pesisir pantai, maka penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dan juga pedagang. Kenapa? Karena daerah pesisir sangat cocok untuk menangkap ikan dan juga lokasi pariwisata bahari. Penduduk di Sumatera Barat terdiri dari etnis yang beragam. Namun kebanyakan di situ penduduk Sumatera Barat merupakan suku Minangkabau. Bukan hanya sukunya, tapi di penduduk Sumatera Barat mereka juga punya keberagaman tentang agama, di mana mayoritas mereka memeluk agama Islam. Perhatikan, di dalam buku cetakmu halaman 19 ada beberapa keanekaragaman, yaitu gambar-gambar di situ. Yang pertama, yang A itu adalah merupakan gambar rumah adat atau rumah tradisional daripada orang-orang yang tinggal di Sumatera Barat. Coba, apa namanya rumah adat daripada Sumatera Barat? Apa namanya? Rumah adatnya namanya adalah rumah gadang. Nah, yang B itu adalah tari-tarian. Tari apa coba kira-kira? Kalau kita lihat propertinya sudah jelas ya. Itu namanya tari piring. Terus yang gambar C, nah itu seperti gambar alat musik apa? Ya, seperti seruling, tapi itu bukan seruling. Kalau di Sumatera Barat itu alat musik itu namanya saluang. Nah, cara memainkannya gimana? Ditiup, sama seperti alat musik seruling. Lalu gambar D itu adalah senjata. Senjata tradisional Sumatera Barat. Namanya apa? Oh, bukan golok. Bukan juga keris. Tapi namanya apa? Kari kalau orang Sumatera Barat. Jadi bukan golok gitu ya. Itu namanya kari. Terus yang E, nah, itu adalah pakaian adat dari Sumatera Barat. Wes, ini gambar apa yang terakhir ya? Bikin orang ngiler ini. Itu adalah makanan khas orang Sumatera Barat. Apa namanya? Makanan khas Sumatera Barat? Ya, pinter. Namanya rendang. Nah, semuanya suka makan rendang? Iya, kalau kita beli nasi Padang, nah biasanya ada itu masakan itu rendang. Kita sekarang tahu keberagamannya, ada rumah adat, tarian, alat musik, senjata, pakaian, makanan dari Sumatera Barat. Coba kita perhatikan kalau di tempat kita sendiri. Jangan kita tahu tempat orang lain, tapi kita nggak tahu tempat lingkungan kita sendiri. Kita tinggal di mana ini? Kita tinggal di Jawa Barat. Coba nanti kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama cari tahu apa sih namanya rumah adat Jawa Barat, tarian Jawa Barat, alat musik Jawa Barat, senjata Jawa Barat, pakaian adatnya, makanan khas
Jawa Barat. Coba nanti cari tahu ya, supaya kita tahu. Kita tinggal di Karawang, Provinsi Jawa Barat, gak tahu apa nama rumah adatnya, apa nama makanannya. Malu ya. Nah, dalam pembacaan kita kali ini, coba perhatikan itu. Ada tari jaipong. Kira-kira dari mana tari jaipong? Ya, pinter. Tari jaipong itu adalah tari tradisional dari Jawa Barat. Merupakan salah satu kesenian tradisional yang sangat populer. Nah, ada teman-temanmu yang bisa nari jaipong? Ya, belajar menari tradisional di daerah tempat tinggal kita sendiri, yaitu tari jaipong. Nanti kamu di situ baca sendiri akan bacaan itu, tari jaipong di halaman 20. Nah, kalau sudah, perhatikan dengan cermat bagaimana keunikan daripada tari jaipong, termasuk gerak-gerakannya, alat musiknya yang dipakai, hentakannya. Kalau kamu teringat tahun lalu ada 2 kakak kelasmu, ya, mereka sudah pada lulus, pinter banget kalau nari jaipong ya, suka mewakili sekolah kita untuk tampil di kabupaten. Bangga sekali ya. Nah, nanti kamu juga berlatih untuk menari tari tradisional kita sendiri, yaitu tari jaipong. Nah, alat musiknya apa? Kira-kira yang dipakai, supaya kita tahu persis keragaman budaya yang ada di lingkungan kita sendiri. Anak-anakku sekalian, ada banyak macam suku di Indonesia. Dan hari ini, kalau kamu perhatikan tadi, kita sudah melihat suku yang ada di Sumatera Barat. Sekarang masuk ke tanah Toraja. Kita akan mengenal juga suku Toraja. Nah, suku Toraja itu adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan. Nama rumah adatnya adalah apa? Tongponan. Ya. Coba perhatikan di situ. Nanti baca, sedangkan ada tugas untuk kalian semua dari ibu. Setelah membaca bacaan mengenal suku Toraja, maka kembali tentukan ada berapa paragraf dari bacaan tersebut. Setelah menentukan berapa paragraf, tentukan yang namanya gagasan pokok. Setelah itu, tentukan juga gagasan pendukung. Nah, masih ingat nggak mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya, masih ya. Gagasan pokok itu biasanya terdapat di awal kalimat. Lalu kalimat berikutnya merupakan kalimat gagasan pendukung. Kenapa dibilang gagasan pendukung? Karena gagasan pendukung itu akan memperjelas daripada gagasan pokok. Karena gagasan pokok itu merupakan inti dari sebuah paragraf. Ya, itu tugasnya nanti dikerjakan di buku latihan. Nah, kalau sudah mengetahui apa yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung, maka nanti kita akan bisa untuk menyusun sebuah karangan. Bagaimana caranya untuk supaya kita bisa mengarang dengan baik? Yang pertama, kita harus membuat kerangka karangan. Apa sih yang disebut dengan kerangka karangan?
kerangka karangan itu adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis. Ingat, apa kerangka karangan? Kerangka karangan adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis. Jadi sebelum menulis karangan, kita harus membuat terlebih dahulu yang namanya kerangka karangan. Kalau kerangka itu belum jadi, ya, masih sub-subnya begitu. Nah, langkah-langkah untuk membuat kerangka karangan, yang pertama kita harus menentukan tema. Menentukan judul karangannya itu apa sih? Lalu yang kedua, mengumpulkan bahan. Bahan-bahan apa yang mau kita ceritakan nanti. Sehingga menjadi satu judul. Setelah mengumpulkan bahan, kita seleksi bahannya. Ngerti nggak menyeleksi? Memilih. Nah, itu diseleksi ya. Setelah diseleksi, kita menyusun bahan-bahan yang sudah diseleksi. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka karangan. Kalau sudah seperti itu, maka akan menjadi sebuah karangan yang baik. Nah, perhatikan di situ ada contoh. Topik atau judulnya, temanya, itu tari pendet. Nah, tari pendet itu dari mana? Itu adalah tarian dari Bali. Nah, dia akan susun kerangka karangan. Perhatikan di paragraf yang pertama yang menjadi gagasan pokoknya adalah fungsi dari tari pendet. Jadi kalau kita sudah tahu, oh aku mau menulis karangan dengan judul tari pendet. Mungkin kita ceritakan penarinya saja. Tapi gunanya, fungsinya apa sih? Kenapa dilakukan dengan tari pendet? Pasti ada tujuan daripada tari pendet tersebut. Maka di gagasan pendukungnya diceritakan. Tari pendet berfungsi untuk ini. Tari pendet berfungsi sebagai apa? Ceritakan di situ. Masuk ke paragraf kedua, gagasan pokoknya. Gerakan daripada tari pendet. Nah, yang ketiga, namanya orang menari ada propertinya. Nah, itu yang namanya kerangka karangan. Selesai itu, barulah kita membuat karangan. Karena kita sudah tahu fungsinya apa, lalu gerakan tarinya seperti apa, propertinya seperti apa. Jadi, kalau ngarang nanti akhirnya menjadi sebuah karangan yang baik. Karangan yang baik itu runtut. Apa artinya runtut? Urut. Jadi nggak ngacak-ngacak. Nanti habis cerita A, terus cerita B, balik lagi ke A. Nah itu nggak begitu. Tapi A, B, C, orang membaca, oh masuk, langsung nangkap. Tapi kalau ceritanya bolak-balik kayak benang ruwet, orang juga pusing. Maka nanti suatu saat kita akan sama-sama belajar ya, membuat sebuah karangan. Nggak usah yang panjang-panjang dulu, yang pendek-pendek dulu. Tapi kali ini Ibu tekankan kamu harus belajar terlebih dahulu untuk menentukan yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalau sudah paham itu, nanti belajar dari bacaan yang sudah ada, kita bisa belajar untuk mencari pokok-pokoknya apa sih, lalu pendukungnya apa. Jadi terbiasa di pembelajaran berikutnya kita akan sama-sama belajar membuat yang namanya cerita atau karangan. Nah, tadi kita sudah sama-sama katakan bahwa Indonesia ini kaya akan keberagaman. Ada suku, alat musik, senjata, makanan, dan lain sebagainya. Termasuk juga yang namanya agama. Coba, dalam satu kelas, apakah kita satu agama?
Nah, enggak ya? Kita ada yang agama Kristen, ada yang agama Buddha, ada juga yang agama Hindu. Islamnya ada enggak? Ada Bu, ada. Siapa? Ya, ada ya. Kita ada semua di sini. Konghucunya juga ada ya. Nah, kenapa? Jadi di kelas 4 ini Bhinneka Tunggal Ika. Muridnya bermacam-macam suku, bermacam-macam juga budaya, bermacam-macam juga agama. Nah, sekarang gimana kita harus bersikap? Kita harus bersikap saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Walaupun di antara teman satu kelas ini kita punya latar belakang suku dan agama yang berbeda-beda. Tetapi mari kita bersama-sama tetap berteman dengan baik. Nah, sekarang di antara kalian, siapa yang tidak tahu agama daripada teman-temannya sendiri di kelas 4? Siapa yang nggak tahu suku mereka? Oh, tahu semua ya? Kalau tahu, nanti diisi di buku cetaknya itu, halaman 26. Ayo lakukan. Tulis nama temanmu, agamanya apa, sukunya apa. Lengkapi ya, paling tidak 5. Bu, 10 boleh? Boleh, karena temanmu di kelas ini ada 22. Ya, silakan. 5 boleh? Lebih dari 5? 10? Boleh. Semuanya boleh, Bu? Boleh. Caranya gimana? Kolomnya ditambah. Berarti mengerjakannya harus di buku latihan tema. Lebih banyak, lebih bagus. Nah, nanti isi ya. Di halaman 26, ayo lakukan nama teman saja, bukan nama tetangga ya. Kalau kemarin Ibu kasih tugas pertama itu tetangga, sekarang nama teman sendiri di kelas, agamanya apa, suku bangsanya apa. Kenapa Ibu kasih teman sekelas? Supaya kita lebih mengenal. Dan kalau kita lebih mengenal akan teman kita, pasti akan mudah lebih untuk kita mengasihi, menghargai teman-teman kita sendiri, walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda latar belakang. Tapi kita tetap satu, tetap berteman, mau berteman dengan siapa saja. Oke. Kita tidak boleh pilih-pilih. Maksudnya Ibu nggak boleh pilih-pilih itu, kamu mah orang Batak, aku kan dari Bali, nggak mau aku teman sama kamu. Nggak boleh ya, mau dari Bali, mau dari Batak, mau orang Sunda, mau Toraja, mau agama Kristen, mau agama Katolik, mau Buddha, mau Hindu, mau Islam, kita berteman bersama-sama. Kita belajar di tempat ini dengan baik. Nah, yang terakhir nanti baca sendiri di situ tentang tari merak. Bagaimana? Kita sudah menemukan kenapa keberagaman itu indah? Ya, bagus. Keberagaman itu indah karena walaupun kita berbeda-beda, hidup kita rukun satu dengan yang lain, tidak saling menonjolkan atau membanggakan suku kita sendiri atau budaya kita sendiri, tapi kita saling menghormati satu dengan yang lain. Nah, sekarang coba dibuka bukunya, buku cetak halaman 31. Di situ ada evaluasi. Ibu langsung kasih jawaban ya. Perhatikan.
supaya nanti kalau ulangan kamu sudah mendapatkan jawaban yang benar. Karena di hari Jumat itu setiap hari Jumat kamu pasti akan menghadapi ulangan. Sudah semuanya? Ketemu halaman 31? Ya, kita akan sama-sama jawab ya pertanyaan-pertanyaan di evaluasi tersebut. Yang bagian A, nomor 1, nilai kebersamaan di sekolah terlihat pada saat A, mengerjakan tugas kelompok. Nomor 2, membersihkan selokan di lingkungan masyarakat dilakukan secara pintar, gotong royong. Nomor 3, perilaku yang perlu dijaga dan dikembangkan ketika memilih teman yang berbeda suku bangsa adalah menghargai. Nah, itu ada teks bacaan. Nanti kamu bisa baca karena di sini ibu hanya bantu untuk menjawab. Nomor 4, gagasan pokok paragraf pertama pada teks bacaan di halaman 31 adalah D. Rian dan teman-teman sudah berteman sejak kelas 1 SD. Nomor 5, gagasan pokok paragraf keempat pada teks bacaan di halaman 31 adalah A. Rian dan teman-teman menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 6. Contoh sikap toleransi antar umat beragama yang ditunjukkan oleh Rian dan teman-temannya adalah B. Mengizinkan teman untuk beribadah. Nomor 7, itu ada gambar A, B, C, D. Pertanyaannya, berikut ini benda yang bukan merupakan sumber bunyi adalah D. 8, keberagaman budaya daerah yang dapat menghasilkan bunyi adalah alat musik. Bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa udara. 5, itu ada gambar pakaian adat. Nah, gambar di atas merupakan gambar baju adat atau pakaian adat dari Jawa Tengah. 11, berikut ini yang bukan merupakan keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah serimpi. Karena ditanyakan di situ adalah keberagaman suku. Kalau serimpi adalah ya tari serimpi. 12. Contoh keberagaman tari tradisional di Indonesia adalah jaipong, tari pendek, tari saman. Bunyi yang teratur disebut nada. Salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari jaipong adalah kenong. Tarian kreasi baru yang berasal dari Jawa Barat adalah tari merak. Sekarang yang B, nomor 1, sikap yang harus dikembangkan dalam menyikapi keberagaman adalah saling menghargai. Nomor 2, isinya adalah saling menghormati dan menghargai. Sudah? Nomor 3, jawabannya adalah gagasan pendukung. Terus, nomor 4, jawabannya adalah kalimat utama. 5, hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonik adalah jangkrik, gajah. 6, disebut sebagai sumber bunyi. 7, keberagaman suku atau etnis. 8, rumah adat suku Sasak adalah balai tani dan lumbung. Fungsi kalung dan gelang yang digunakan seorang penari gambyong adalah sebagai pernak-pernik. 10, kempul. Sudah selesai? Oh, sudah, kita lanjut ke yang bagian C ya, kalian.
Jelaskan keberagaman teman-teman di kelasmu. Nah, sebutkan ya. Bisa sendiri kan? Keberagaman teman-teman di kelas. Ada sukunya berbeda, agamanya berbeda. Ya. Nomor 2, perbedaan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalau gagasan pokok itu terdapat di dalam kalimat utama. Tetapi kalau gagasan pendukung terdapat di dalam kalimat penjelas. Ya. Nomor 3, bagaimana bunyi yang dapat merambat dari satu titik ke titik lainnya. Bunyi merambat dari titik satu ke titik yang lainnya sebagai sebuah gelombang. Dan gelombang ini akan merambat melalui perantara atau melalui medium. Bisa merambat, nah kemarin sudah disampaikan Ibu, benda padat, benda cair, dan benda gas. Sehingga sampai ke titik yang lain. Contohnya, di telinga manusia, nah, itu ada gelombang sehingga dapat mendengar. Sebutkan 5 nama rumah adat di Indonesia dan daerah asalnya. Contoh, rumah adat Joglo, itu dari Jawa Tengah. Tadi kita sudah belajar. Rumah adat dari Sumatera Barat adalah rumah Gadang. Nah, Bali, tuh ada si Made. Apa nama rumah adat Bali, Made? Tahu nggak Made? Nah, namanya adalah Gapura Candi Bentar. Tadi Ibu juga sebutkan rumah adat Sulawesi Selatan, namanya Tongkonan. Terakhir, nomor 5, sebutkan 5 alat musik tradisional yang kamu ketahui beserta cara memainkannya. Kemarin waktu belajar tentang alat musik sebagai sumber bunyi, gong, contohnya itu dipukul, rebab digesek, ya, seruling atau kecapi. Kalau kecapi diapakan? Dipetik. Kalau seruling ditiup, pulintan dipukul, gamelan dipukul, bona dipukul, ya. Masih banyak lagi contoh alat musik dan kamu tahu semuanya itu. Oke, sampai di sini dan Ibu akan kasih tugas. Ini agak lumayan banyak tugasnya karena hari Kamis kamu tidak ketemu dengan pelajaran tema, maka Ibu kasih tugas banyak-banyak. Karena Kamis kamu akan belajar bersama dengan Ibu Endang dan Ibu Ria, yaitu pelajaran bahasa Inggris dan agama Ibu Endang, Ibu Ria pelajaran komputer. Jadi nanti kalau masih ada sisa waktu, mungkin Ibu akan pakai juga untuk ngecek tugasmu di LKS. Kemarin Ibu sudah belajar sama-sama kalian LKS-nya di halaman 19 sampai dengan halaman 20. Dan PR-nya kemarin adalah bahasa Indonesia. Maka sekarang lanjutkan LKS-nya, yaitu halaman 24 dan 25. Itu adalah pelajaran IPA dan IPS 24, 25. IPA, IPS selesaikan, berarti sampai dengan 26. Jadi kamu ngerjakan 24 sampai dengan 26. Ya, karena PKN sudah dikasih jawaban Ibu, bahasa Indonesia kemarin PR di hari Selasa, sekarang PR-nya IPA dan IPS. Matematikanya gimana Bu? Nah, karena matematikanya ini materinya berbeda, kalau kamu pelajaran di semester 1 itu adalah pecahan, tapi di LKS ini kamu belajar segi banyak dan sudut,
Maka ibu nanti akan bantu, langsung kasih jawabannya saja sambil diperiksa, dibahas sedikit-sedikit ya, nggak terlalu dalam, hanya mengenal saja. Karena nanti kamu akan ketemu di semester 2. Jadi segi banyak dan segi tidak banyak itu nanti akan ketemu di semester 2. Tapi hari ini nggak dilewat nanti sama ibu, tetap akan diajarin sama ibu, tapi hanya sepintas saja. Oke? Paham sudah semuanya? Dengan tugas-tugas yang diberikan ibu, karena ketemu nanti hari Jumat dengan ibu, ada ulangan dari tema 1, sub 1. Pelajari buku, cetak, dan juga LKS. Ibu nggak akan ambil dari mana-mana, ambil dari pelajaran yang sudah disampaikan oleh ibu, dan juga ada di buku. Jadi setiap hari Jumat kamu akan menghadapi ulangan. Selesai itu kita akan lanjutkan pelajaran tema 1, sub tema 2 di hari Jumat. Oke? Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati.